Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya segala rancangan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, walaupun kadang kami tidak memahami, tetapi kami mau tetap percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami juga merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan ini bagi hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan, syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa hari ini. Ya, Tuhan tuh melepaskan dari fobia ya, luar biasa. Fobia itu banyak ya. Jadi fobia itu ada yang takut ketinggian, ada yang takut makan durian ya. Kecuali memang itu alergi atau yang sejenisnya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, cuman ngeri aja ngelihat durinya tajam, wah itu sudah, wah ini fobia itu ya. That's okay, Tuhan bisa bebaskan semuanya. Terlebih dari itu Tuhan pasti membebaskan kita dari kuasa dosa. Amin. Ya, mari kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan sampaikan dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan. Masih ada yang mencari, kita tunggu deh. Kita hargai betul karena memang pakai gadget lebih cepat daripada buka textbook. Tapi itulah namanya Alkitab. Kan kitab itu kan buku ya. Tapi memang dunia udah canggih ya. Buku setebel itu bisa masuk ke HP saudara yang kecil, luar biasa nih. Sudah ketemu semua? Masih ada? Oke, masih ada yang mencari. Markus 13 ayat 33 sampai yang ke-37. Saya akan bacakan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, katakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Pesannya adalah berjaga-jagalah ya. Yang bawah dikatakan, apa yang kukatakan, apa yang dikatakan Tuhan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu artinya gimana toh? Ini digambarkan seperti kita ini, katakanlah sebagai seorang penjaga pintu. Tuhan kita pergi, ya, kita ini jaga pintu. Pastikan sewaktu-waktu Tuhan pulang, kita ini dalam kondisi terjaga, alias tidak tidur. Nah, hati-hati. Ini tidak bicara tentang akhir zaman. Kalau sudah baca ini konteksnya bicara tentang bagaimana waktu Tuhan datang. Bahkan di bagian lain Alkitab mengatakan waktu kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ingat, bukan Tuhan seperti pencuri, waktunya itu seperti pencuri. Maksudnya apa? Kapan pencuri datang? Halo? Kapan? Nah, kalau kita tahu pencuri datang kapan, kita akan berjaga. Malingnya ngandani kayak bocoran, engko jam 2 bengi meh teko. Saya yakin tuan rumah akan berjaga-jaga, kita semua akan berjaga. Jam 2 malingnya teko, artinya semua sudah siap. Nah, kedatangan Tuhan Yesus,
Nanti yang kedua, itu seperti datangnya pencuri. Maaf, bukan menyamakan Yesus dengan pencuri. Waktunya seperti waktu pencuri datang, di mana tidak ada orang yang tahu. Dan biasanya pencuri datang, jawabannya golek lenane, betul gak? Ya. Dan orang kita, maaf, sekali lagi maaf, seringkali latah. Latah gimana? Misalnya kemarin itu ada tetangga kita yang kemalingan lah, katakan gitu. TV-nya diangkut orang. Biasanya di kampung tempat saya dulu, itu nanti hari ini berjaga semua. Ya kan? Habis kelangan baru berjaga. Harusnya berjaga dulu biar enggak kelangan. Tapi seringkali yang terjadi bar kelangan lagi berjaga, itu berhari-hari berjaga. Saya kira maling tidak kalah pinter dari yang jaga. Ya, dia ngerti, wingi aku bar jiko, dan dia akan mencari tahu. Oh, desa kayak wis heboh. Saya yakin hari berikutnya dia nggak akan datang. Ini maling yang cerdas ya. Kalau maling saya nggak mudengan ya, besok baleni meneh bar entuk lah, wis siaga. Nah, jadi kedatangan Tuhan itu ibaratnya seperti pencuri datangnya yang dimana tidak seorang pun mengerti waktunya. Di saat semuanya baik-baik saja, di saat semuanya tenang-tenang saja, di saat semuanya tidak ada masalah, tidak ada, pokoknya baik-baik sajalah gitu. Tiba-tiba Tuhan datang. Nah, artinya apa? Banyak orang seringkali terlena, ya, seringkali orang tidak siap. Ini bahayanya. Kedatangan Yesus juga demikian. Di saat orang nggak siap, orang sibuk dengan dunianya. Asik dengan hobinya, asik dengan bisnisnya, asik dengan apalah pokoknya ya kesenangan dia lah. Artinya dia melupakan bahwa dia punya tanggung jawab, dia harus berjaga-jaga. Jadi artinya ada begitu banyak di akhir zaman orang yang tidak bisa masuk. Kalau di Alkitab digambarkan ada 10 gadis, 5 bijaksana, 5 tidak bijaksana. Enggak, bodoh lah kita ngomongnya. Yang satu bijaksana, yang satu dikatakan langsung bodoh. Ya, 5-5-nya ini menanti. Saya cari referensi itu dikatakan gini, mereka itu pengiring mempelai gitu loh. Menanti jamnya, nggak tahu kapan waktunya, mereka berjaga masing-masing bawa pelita. Ya, zaman sekarang gue senter mungkin ya. Zaman dulu nggak ada teknologi seperti itu, bawa pelita. Yang 5 itu bawa pelita plus minyak cadangan. Artinya ketika nanti minyak di pelitanya dah mau habis, apinya mulai meredup, tambah minyak. Sementara 5 yang lain tidak, cuman bawa pelita dan minyak yang di pelita itu saja. Wah, menjelang malam sudah semakin larut, mereka juga terlena akhirnya. Waduh, jam berapa ini? Wah, kaget yang 5 yang tidak bawa minyak cadangan itu. Duh, pelitaku mau mati. Akhirnya peminta sama yang 5-1-nya lagi, bagi dong minyaknya. Dibilang apa? Nggak bisa, nggak cukup dibagi berdua. Kamu pergi dulu aja, cari sana dulu. Bayangkan malam-malam golek minyak, dodok ke sopo gitu loh. Ya, tidak lazim kan jam segitu tuku minyak. Ya, tengah malam tuku minyak, dodok-dodok ini tonggone cecak rapate. Enggak lah, dikira ngopo ya. Nah, dia pergi. Ternyata saat itu mempelai datang. Itulah gambaran akhir zaman. Banyak orang sibuk dengan dirinya sendiri, ya, sehingga dia lupa bahwa Tuhan tuh mau datang. Ini juga yang terjadi sebetulnya pada waktu kelahiran Yesus. Karena dijanjikan kelahirannya itu juga tidak ditetapkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Saat Yesus datang ke dunia, saat Yesus lahir di Bethlehem, tidak ada yang menyambut. Saya yakin karena semua tahu baca kitab suci nubuatan nabi-nabi, memahami, menantikan dengan sungguh-sungguh. Ketika datang Maria ke Bethlehem, langsung semua buka pintu. Mari ke rumah saya saja. Nah gitu ya. Tapi tidak ada, karena mereka nggak siap. Mereka tahu nggak? Banyak yang tahu. Walaupun mungkin tidak semua tahu karena nggak mau mempelajari kitab suci. Mereka yang tahu kitab suci tahu, tetapi pada kenyataannya yang tahu pun tidak percaya. Herodes mengumpulkan orang-orang pintar loh, ahli-ahli Taurat dipanggil loh ke istana. Ya, ini kipi maksudnya ini apa ini? Kok ada seperti ini? Dibuka, oh iya, mau ada raja yang lahir. Dia ngerti juga.
Dikasih tahu juga sama orang-orang Majus. Herodes percaya enggak? Pertanyaan saya, Herodes percaya enggak bahwa ada Yesus yang lahir? Kalau Yesus lahir dia percaya, saya yakin. Makanya dia kerahkan anak buahnya untuk bunuh bayi-bayi. Itu kan karena percaya Yesus lahir. Tapi kalau Yesus Mesias dia enggak percaya. Dia cuma takut apa? Raja yang besar itu lahir akan menggoyahkan tahtanya, itu saja. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa yang kita baca ini dikatakan supaya kita hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab nggak tahu kapan waktunya tiba. Kemarin ada yang nonton berita di TV, kejadian di Banjarmasin, truk tronton gelondor ngeblong. Berapa mobil saya nggak baca, tapi saya lihat videonya ngeri sekali. Motor mobil banyak sekali, korban pasti banyak sekali itu. Ada yang nggak tahu? Waduh, saudara, saya yakin tahu lah, sok tahu saya ini. Pasti semua udah tahu. Nah, maksud saya begini, saya yakin orang-orang itu nggak menyangka mereka yang berdiri dengan tertib menanti lampu merah berubah menjadi warna hijau yang nyala, itu nggak ngiron hari itu, terutama yang mati ya, nggak ngiron itu hari terakhir bagi hidupnya. Dia masih punya angan-angan, aku kok mulai ketemu dengan keluargaku, aku masih besok mau begini, mau begitu, masih punya rancangan banyak. Tapi tiba-tiba ada truk gelondor dan nabrak dia dan dia mati. Saudara, nggak ada yang tahu. Hati-hati, kita nggak pernah tahu waktu akan hidup kita. Karena itu jangan main-main, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Lebih sungguh lagi untuk Tuhan. Kalau sudah ikuti renungan pagi hari ini, saya sampaikan, bersujudlah, sujud. Kadang-kadang kita bersujud di hadapan-Mu Tuhan, kami bersujud. Emang bersujud? Kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Ini enggak sujud, ini angkat tangan. Coba praktekkan, betul loh. Saat saudara menundukkan kepala sampai ke lantai, itu darah saudara langsung ke otak saudara semua. Habis itu saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda. Lebih dari itu, ketika engkau melakukan itu ada sesuatu atmosfer yang berbeda. Karena apa? Orang yang mau merendahkan diri sampai ke lantai untuk pribadi yang dia tinggikan, berarti orang itu sungguh-sungguh. Kalau sudah lihat film-film di mana ya, film Tiongkok, Cina itu ya, kadang-kadang kalau ayo di itu Facebook tuh banyak tuh itu cuplian-cuplian tuh loh, ayo sembah dulu, injek apa, cium kakiku gitu loh. Itu kalau sampai melakukan itu sungguh-sungguh merendahnya luar biasa, di mata mereka itu sangat-sangat rendah. Nah, kita mau melakukan itu untuk Tuhan. Tuhan, di hadapan aku menyembah betul-betul sampai berlutut bahkan tersujud di hadapan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Ayo bangun kehidupan pribadi dengan Tuhan. Ini akhir zaman, berjaga-jaga, hati-hati. Terus bangun imanmu. Ingat di akhir zaman, kayak ada lagunya itu loh, jika dia datang yang kedua kalinya, adakah iman di bumi ini? Sudah akan mengatakan, aku masih beriman, aku percaya. Iman yang seperti apa? Kalau orang benar saja, Rasul Paulus katakan, itu hampir-hampir tidak diselamatkan. Loh, kok sampai gitu? Iya loh. Sudah ada ayat mengatakan hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi yang sae-sae. Pokoknya aku udah Kristen, gak cukup. Saudara, kita harus terus bangun kehidupan pribadi dengan Tuhan. Terus berjaga-jaga. Anggaplah bahwa Yesus akan datang mungkin besok lah paling tidak. Saya tanya, kalau Yesus datang besok apa yang saudara lakukan? Mas Haji, kira-kira nek Tuhan Yesus datang besok, andai kan bener-bener besok gitu loh, kira-kira apa yang Anda lakukan? Artinya Yesus datang kan berarti kematian buat kita kan? Selesai kan kehidupan di dunia. Oh, Yesus di dunia terakhir hari ini ya aku ya touring loh. rugi. Hari ini Yesus terakhir toh, hari ini terakhir toh, besok Yesus datang loh. Wow, biku apa? Mancing, ayo neng endi lakoni. Apakah gitu? Kan hari terakhir, habis itu nggak ada lagi. Nggak gitu, saudara. Hari terakhir harusnya apa? Tuhan, aku mau berikan segala-galanya buat engkau. Hidupku siap menyambutmu. Bila perlu nggak pergi. Di rumah sembahyang terus pandang Tuhan.
Kecuali perginya apa? Diutus Tuhan. Beda lagi. Tuh tetanggamu itu, Yesus aku mau datang. Misalnya nih ya, sekali lagi cuma misal-misalan. Ya, sudah dapat pesan Tuhan bahwa besok Yesus datang, tetanggamu belum selamat. Sudah datangin dia, kamu doakan. Pada waktu kamu mendoakan dia dan dia bertobat, Yesus datang, kamu langsung orang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ya, tapi kalau tidak tahu mesti berbuat apa, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba lihat Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 30. Demikian juga mereka, saya ulangi, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Orang-orang di Sodom dan Gomora nggak ngira hari itu menjadi hari terakhir bagi hidup mereka. Lot pergi, diselamatkan Tuhan, suruh pergi. Kalau kita baca kisah tentang Lot, kita akan mendapati istrinya. Saudara, kalau ada kesempatan Holy Land, itu ada semacam bentuk tiang garam gitu ya. Dipercaya itu dulu istrinya Lot. Ya, jadi ceritanya Lot ini keluar dengan istrinya juga, lari, suruh lari kok. Tapi di tengah jalan, si istrinya Lot ini noleh ke belakang. Padahal dikatakan jangan menoleh, lari aja terus. Datang nganggo noleh, mungkin dia berpikir bagaimana rumahku, bagaimana hartaku, bagaimana apa yang terjadi di sana. Kepo. Hati-hati dengan kepo. Ya, hati-hati. Kepo ada positif negatif. Kepo yang positif itu apa? Kok bisa begini ya? Cara bikinnya gimana ya? Orang kreatif itu. HP ku kok iso mati ya? Bongkar di tanda dadi. Itu kepo yang positif. Kepo yang negatif yang dilarang, nekat, penasaran. Itulah sifat manusia. Satu kali saya pergi ke Weru lah, tadi saya ada ke tempatnya adik ipar saya itu. Di perjalanan itu ada tulisan, jangan tengok kanan gitu loh. Menungsoy ngono kuwi to. Ting oleh, mesti kenapa kok enggak boleh gitu loh. Ternyata rumah makan, alah rumah makan jangan tengok kanan. Aku yo mengo tenan penasaran lho ning ngopo ora oleh. Itu cara memancing orang gitu, karena mereka ini tahu, marketingnya tahu, kalau dilarang justru semakin penasaran. Inilah, jangan makan buah ini loh. Adam Hawa kan gitu toh, dilarang, penasaran. Iblis godain ini, ya ular tua itu godain, dia akhirnya jatuh. Untuk yang dilarang Tuhan, jangan kepo. Sekali lagi, yang dilarang, oke, larang, enggak boleh gitu aja. Enggak usah menyelidiki, kenapa ya enggak boleh ya? Jangan-jangan, hati-hati. Kepo yang demikian berbahaya, ya. Tapi kalau keponya itu untuk kemajuan, oke. Ya, belajar. Kenapa bisa begini ya? Kenapa kok ada cerita katanya, maaf itu minuman bersoda dikasih salah satu permen itu bisa meledak, itu kenapa ya? Saudara langsung selidiki mungkin pakai mikroskop atau gimana lah. Wah, itu bagus, sudah jadi ilmuwan nanti, ya. Oke, kembali. Zaman Lot juga gitu. Orang ini istrinya itu kepo gitu loh. Dan akhirnya dia tidak terselamatkan. Demikianlah kedatangan Anak Manusia, kedatangan Yesus nanti. Akhir zaman akan mengerikan dan kita sedang menuju ke sana. Tidak ada yang tahu waktunya. Ingat, seringkali semua kelihatan baik-baik. Oh, hidupnya diberkati, semuanya senang, bahagia. Tiba-tiba Yesus datang. Sudah siap enggak? Justru ketika semua dalam kondisi susah, ketika dalam penganiayaan, dalam penderitaan, seringkali orang yang menderita, orang yang banyak masalah berat, dia akan selalu ingat Tuhan. Dan seringkali Yesus datang bukan pada saat situasi demikian, malah semua damai, nggak ada masalah. Yesus datang, banyak yang nggak siap. Mari jemaat dikasih Tuhan, supaya kita ngerti bahwa Tuhan datang itu pasti. Entah besok, entah lusa, kita nggak tahu, karena Alkitab nggak pernah menyebutkan tanggal berapa, bulan apa.
Tapi Alkitab mengatakan segera. Segera itu berarti apa? Cepat sekali, sebentar lagi. Saya nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu. Mungkin juga dia sudah datang dari sana. Kita nggak tahu. Saudara, kemarin saya mencoba ini loh, ilmu pengetahuan ya. Saya mempelajari ada satu teori gini tentang kecepatan cahaya. Jadi dari planet apa ke apa, di sana terjadi misalkan planet meledak gitu ya. Sampai di bumi sana sudah meledak, sesungguhnya kita belum bisa melihat meledaknya, masih terlihat utuh kalau kita bisa lihat. Sampai gitu, karena kecepatan cahaya itu berapa gitu, saya nggak bisa menerjemahkan karena saya bukan ahlinya di situ. Ternyata apa yang terjadi di sana belum tentu sini sudah langsung lihat. Nanti setelah sekian waktu baru wah terjadi. Ternyata di sana sudah hilang, di sini baru meledaknya baru saya lihat itu loh, saking jauhnya. Jadi saya membayangkan juga tentang 1 hari di hadapan Tuhan, 1000 hari di hadapan manusia. 1 harinya Tuhan, 1000 hari di sini. Lalu gue bayangin piye gitu loh. Kalau dihitung lagi dari zaman Yesus ke sekarang udah 2000 tahun lebih, berarti ini masuk tahun ketiganya. Waduh, artinya ini sudah mendekati, sangat mendekati. Makanya Yesus berkata, aku datang segera. Segera itu tidak lama lagi. Cuman memang sekali lagi, waktu kita dengan waktu Tuhan tidak sama. Makanya kalau saudara berdoa, kok belum dijawab, sesungguhnya dijawab sana. Mungkin kita belum dengar saja, ya karena keterbatasan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga sanggup melakukan segala sesuatu melebihi kecepatan waktu, kecepatan apapun. Karena itu percayalah dan jangan pernah goyah terhadap apa yang dijanjikan Tuhan ini. Mari saya mengajak, ini akhir zaman, ayo siap-siap. Tanda-tanda yang disebutkan Alkitab saja yang kita bisa jadikan patokan, karena kita nggak pernah ada sumber yang lain yang mengatakan tanggal berapa, waktunya kapan. Tapi di Alkitab jelas dikatakan ada deru perang, bangsa melawan bangsa. Sudah terjadi? Terjadi. Perang masih terjadi sampai hari ini. Terus dikatakan bencana alam, gempa bumi, gunung meletus terjadi? Terjadi. Dan cenderung meningkat. Semakin banyak yang terjadi. Nah, ini tanda-tanda. Tetapi juga mesti kita pahami, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus juga ditentukan oleh apa yang kita buat. Artinya begini, Injil kerajaan ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Ini tugas kita. Karena segala suku, kaum, dan bahasa harus mendengar namanya. Bukan bertobat, mungkin banyak nggak bertobat, tapi mereka harus dengar tentang Injil. Dan Tuhan menolong manusia dengan teknologi yang canggih melalui internet. Kemarin ada pandemi, nggak boleh ibadah, orang bisa ibadah di mana-mana. Saya dengar banyak kesaksian dari teman-teman hamba Tuhan yang mengatakan dia dapat jiwa juga melalui online. Maksudnya gimana Pak? Ya kami siaran online, ternyata ada yang akses. Akhirnya orang itu bukan jemaat, saya nggak kenal, tiba-tiba kan ada kontak ke saya, minta dilayani, pengen tahu lebih banyak tentang Yesus. Terjadi loh. Dan kalau langsung misalnya ke daerah-daerah pedalaman di pulau-pulau terpencil itu kan sulit. Tetapi dengan internet mereka bisa menerima Injil. Di balik kelemahan, kekurangan akan teknologi termasuk internet, ternyata itu juga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara ya aktif di medsos misalnya, ayo sekarang berikan kata-kata yang positif. Syukur petikan firman Tuhan, sampaikan di situ. Kesaksian hidup kau bersama dengan Tuhan, tuliskan di situ. Enggak usah panjang-panjang, kau ngalami apa tulis di situ. Mungkin di status saudara di WA atau di Facebook atau apa. Daripada cuman galau, ngenes, ya gitu-gitu loh. Saya sering mendapati status kok apa sih orang ini hidup segan mati tak mau. Belum lagi sing kata-katanya apa namanya, sing itu nggak sopan atau kata-kata sing Jawane miso-miso gitu banyak. Ini apa maksudnya kayak gini? Ya, oh ya maklum bukan anak Tuhan. Untuk anak Tuhan ayo, ini akhir zaman, kita bergerak. Mungkin saudara berkata, aku gak bisa penginjilan seperti orang-orang lain, aku siapa? Media sosial saudara yang seneng main tutul HP, coba pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berani coba? Yang positif, ya toh? Status WA, itu kan cuma berlaku 24 jam toh. Setiap hari saudara ganti.
Ya, ganti bukan hanya sekedar sing gaya-gayaan lah gitu-gitu. That's okay, boleh-boleh juga eksistensi diri, tapi alangkah baiknya saudara katakan ada ayat firman Tuhan, ada sesuatu yang membangun di situ. Ya, supaya Injil keselamatan diberitakan sampai ke ujung bumi. Karena kalau internet kan terjangkau kemana-mana, Facebook bisa jangkau kemana-mana. Loh, ya emang terbatas karena memang ada private ya. Tetapi kalau saudara melakukan itu tanpa sadari, bisa saja saudara jadi berkat bagi orang. Ada orang yang mungkin sedang lemah imannya, baca status saudara, dikuatkan. Ini loh, seperti dikatakan tadi, seperti hamba yang berjaga-jaga menantikan tuannya. Kalau waktu itu menantikannya mungkin digambarkan berdiri menenggelam saudara. Di akhir zaman ini, firman Tuhan juga mengatakan bahwa berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Tugas saudara dan saya ini bukan berdiri di depan pintu menanti Tuhan pulang, enggak. Lebih dari itu Alkitab katakan, engkaulah saksiku, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dengan caramu sendiri gak bisa minta hikmat Tuhan. Aku bukan orang yang pinter, gak butuh orang pinter. Apa yang bodoh bagi dunia bisa dipakai Tuhan kok. Halo? Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan apa? Aku gak bisa apa-apa. Sudah bisa berdoa. Hari Senin nanti saya bagi link ya. Bagi Bapak Saudara mau join, kita ada doa MDK Sukoharjo, kebetulan tuan rumah untuk present worship-nya. Ini MDK Soloraya. Kalau mau join boleh. Semoga saya tidak lupa. Ya, Sanggoro biasanya ngiling ke aku. Ya, saya akan share di situ, sudah bisa ikut di situ. Yuk doa sama-sama. Di rumah bisa itu justru online. Sudah bisa di rumah. Ayo, saya mengajak kita semua, bangun imanmu. Ini akhir zaman. Berjaga-jaga, jangan sampai Tuhan datang kita nggak siap. Jangan sampai Tuhan datang kita ini masih tidak mempersiapkan diri, tapi malah santai-santai saja. Ingat, seorang pejabat negara datang, misalnya janji, maaf nih Pak Gubernur mau datang, ya saudara dikasih tahu nanti hari Senin Pak Gubernur mau rawuh, saya yakin semua akan persiapan, pasang umbul-umbul, jalan disapu, dibersihkan, jalan berlubang, ditimbun, ya ratakan tanah bergelombang, mesti gitu kan? Misalnya jeglong-jeglong, langsung ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, ya kayaknya lagunya itu kan? Itu gubernur mau datang mesti gitu. Dinteni kok rata kok jam piro to iki jam semene to. Akhirnya sampai jam 12 siang belum datang juga. Wah, wis rata kok kita santai mulih lagi. Balik yang sawah maco menas, gubernur rata kok kita sibuk dengan dunianya, malah sing genjrang-genjreng, enak sing wah tongkrongan segala macam tiba-tiba datang. Loh, lagi kaos oblongan, gitaran neng cakro. Waduh, wah Pak Gubernur lah mau jas-jasan, persiapannya begitu, yang ditunggu datang malah jasnya dicopot, malah kaos gondilan santai-santai. Ini namanya nggak berjaga-jaga. Untuk seorang gubernur saja saya yakin kita akan merasa nggak enak toh. Apalagi Yesus datang, saudara sedang santai-santai dengan hidup saudara. Memang Tuhan tidak menuntut saudara pakai jas yang rapi, ya pakai batik atau enggak ada tuntutan itu. Tetapi hatimu, imanmu teguh dalam Tuhan, menanti-nantikan Dia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Imannya akan semakin diteguhkan karena dia yakin bahwa yang dikatakan Tuhan itu digenapi. Yesus berkata, aku datang, Dia akan datang. Nah, bagian kita sekarang, walaupun kita nggak pernah ngerti waktunya, bagian kita percaya. Percaya tidak hanya dalam ucapan, Tuhan aku percaya, tapi mesti diwujud nyatakan dalam sikap kita. Saya baca satu lagi firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tentang waktunya nggak ngerti, nggak perlu dituliskan, karena Rasul Paulus juga nggak ngerti gitu loh. Akan dia ngomong, nggak perlu kutuliskan, tapi kamu tahu toh, gitu loh, bahwa hari Tuhan itu nanti seperti pencuri yang datang, waktunya nggak ada yang ngerti. Yang artinya kita harus selalu siap siaga. Anggaplah Yesus besok datang. Lakukan yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Hari-hari terakhir kita untuk Tuhan. Amin. Amin.
Ayo saya mengajak kita semua, bangkitkan imanmu, bangun imanmu, semakin teguh. Ingat, di akhir zaman ada murtad besar, ya Alkitab katakan. Ada banyak orang murtad meninggalkan Tuhan. Nah, kita mesti jaga betul. Rugi besar ketika kita meninggalkan Tuhan dan akhirnya Tuhan datang. Di akhir zaman nanti pada waktu Yesus datang, banyak orang menangis, menyesali tapi terlambat. Kenapa aku kok tidak setia? Itu akan terjadi. Mari saya mengajak kita semua, teguhkan imanmu, tetap setia menantikan Tuhan. Ingat, Yesus pasti datang. Jangan sampai di akhir hidup kita justru tidak dalam Tuhan. Pastikan selalu dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu hari ini boleh menyadarkan kami untuk kami berhati-hati, untuk kami berjaga-jaga. Karena kami tidak pernah tahu kapan waktunya Engkau datang kembali. Tapi Engkau akan datang menurut waktu-Mu sendiri ya Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan boleh menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang berkenan di hadapan-Mu, yang ketika Engkau datang kami sedang melakukan apa yang menjadi tugas kami, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami enggak mau Tuhan ketika Engkau datang kami enggak siap. Kami enggak mau ketika Engkau datang kami sibuk dengan hidup kami sendiri, sibuk dengan hobi kami sendiri, sibuk dengan bisnis kami sendiri, sibuk dengan pergumulan kami sendiri. Tapi kami mau Tuhan mencari perkara-perkara yang dari atas, yang dari Tuhan. Dan ketika kami menghidupi itu semua dan Engkau datang, maka kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tetap setia sampai akhir hidup kami. Bahkan kalau ada kesempatan kami boleh menyambut Engkau datang yang 2 kali, kami termasuk orang-orang yang siap siaga. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hidup kami terus dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, dan dijauhkan segala apa yang dari si jahat, tipu daya iblis yang menyesatkan, tipu daya yang membuat kami jauh dari Tuhan. Jauhkan semua dari hidup kami, teguhkan dan kuatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.